Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Bertemu lagi dengan saya Galuh Aninditiah di mata kuliah budgeting di pertemuan ke-6 malam ini. Sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, lebih baik kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bisa diberikan kemudahan dan bisa lebih mudah dalam memahaminya, begitu ya. Baik, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Pada pertemuan sebelumnya pertemuan kelima minggu kemarin ya, kita sudah membahas terkait anggaran produksi. Untuk minggu ke-6 ini kita masih membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita membahas terkait pengertian dari anggaran produksi itu sendiri. Kemudian kita juga sudah membahas terkait masalah apa saja yang terkait gitu ya dalam menganggar produksi. Kemudian apa saja sih kegunaan dari anggaran produksi ini, di mana anggaran produksi ini memang sangat penting ya, terutama dalam menentukan produksi suatu perusahaan yang nantinya akan dijual. Kemudian ini hubungannya atau keterkaitannya dengan rencana lainnya, saling berhubungan dengan bahan mentah, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya dari internal, eksternal, dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang manajer produksi. Kemudian kita juga sudah membahas terkait budget unit yang akan diproduksi. Itu ada beberapa pola begitu ya, dari pola distribusi stabil, bergelombang sampai moderat. Dan pada malam hari ini kita membahas terkait anggaran produksi, namun lebih ke contoh soalnya. Seperti biasa, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman untuk langsung saja mengetik di kolom komentar maupun di kolom komentar YouTube maupun di Siakat, begitu ya. Jadi langsung saja untuk lanjutannya, ini terkait contoh dari pola-pola tadi dari anggaran produksi. Ini tuh contoh dari perhitungannya begitu ya. Jadi kan perubahan unit ini nanti juga sudah kita hitung begitu ya, dari dari kita sudah melihat pasarnya itu, apakah produk itu benar laku atau tidak begitu. Jadi kita berdasarkan data sebelumnya atau historis sebelumnya, kita memperkirakan bahwa akan terjadi peningkatan penjualan sebesar 24.000. Oleh karena itu dari tadinya penjualan awalnya itu 60.000, kemudian ditambahkan 24.000. Jadi untuk anggarannya itu 84.000 begitu. Kemudian contoh selanjutnya ini untuk membuat bentuk budget unit gitu. Ini untuk bentuk budget unit. Jadi untuk periode 1 itu penjualannya semisal 1.000, kemudian persediaan awal yang tadinya sudah ada di gudang itu ada 800 unit, kemudian untuk kebutuhan produk itu 200. Jadi kan yang dijual itu kan 1.000, kemudian persediaan awal itu 800, berarti kita masih kurang 200. Dan untuk jumlah produksi yang sudah diproduksi itu 400, jadinya hasilnya itu 400 dikurangi 200 ini tadi menghasilkan persediaan akhir 200. Dan untuk periode kedua ini juga penjualannya
dalam unit itu 1.500, kemudian diketahui bahwa persediaan awal yang ada di gudang itu 1.000. Jadi selisihnya untuk kebutuhan produk yang seharusnya diproduksi itu kan 500. Ada kekurangan 500 unit. Kemudian yang sudah diproduksi itu sekitar 650, sehingga dikurangkan saja 650 ini dengan 500, sehingga persediaan akhirnya itu 150. Kemudian untuk produk X ini dari periode 1 sampai seterusnya itu dijumlahkan, menghasilkan penjualan sekitar 2.500, kemudian persediaan awal 1.800 dan seterusnya itu. Jadi ini bisa diperkirakan dengan kita melihat penjualan dan juga persediaan awal, kemudian kita tentukan juga jumlah produksi yang sudah diproduksi. Itu kita bisa mengetahui persediaan akhir dari produk yang ada begitu. Kemudian untuk contoh selanjutnya, itu terkait rencana produksi ya, dengan pola produksi moderat, stabil, dan bergelombang untuk datanya. Jadi contoh soalnya itu PT Makmur merencanakan untuk memproduksi 2 jenis produk, yaitu X dan Y, dengan menggunakan pola produksi moderat, di mana kapasitas maksimal untuk memproduksi produk X itu sebesar 1.500.000 unit, dan juga untuk produk Y itu 130.000 unit. Kemudian pada bulan Januari 2014 persediaan awal pada produk X itu sebanyak 15.700 unit, dan produk Y itu sebanyak 12.000 unit. Sedangkan data jumlah unit penjualan dari bulan Januari sampai April itu berikut. Jadi itu ada periode dari Januari sampai April, kemudian ada produk X dan juga Y, dimana di produk X ini rencana penjualannya itu dari 115, kemudian rencana produksinya itu 120 dan lain sebagainya. Jadi untuk merencanakan produksi itu kita biasanya akan di atas dari rencana penjualan. Jadi jangan sampai kita itu kekurangan produk untuk dijual. Semisal memang rencana penjualannya itu 115, maka rencana produksinya itu di atasnya sedikit, yaitu 120 begitu. Kemudian yang ditanyakan itu terkait pola produksi moderat, stabil, dan juga bergelombang. Jadi ada 3 metode. Ada 3 metode, kembali merefresh ya teman-teman. Jadi untuk pola distribusi stabil itu pola produksi yang memang stabil dari jumlah unit yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jadi walaupun terjadi fluktuasi penjualan, jumlah unit yang akan diproduksi dari waktu ke waktu itu sama. Jadi nanti kemungkinan di persediaan akhir itu akan menumpuk begitu. Akan menumpuk bila penjualan tersebut turun, karena kan produksinya tetap ya ataupun stabil. Kemudian untuk yang pola distribusi bergelombang ini metode untuk merencanakan pola produksinya itu berdasarkan jumlah produksi yang akan diproduksi sesuai dengan
pola penjualan dari waktu ke waktu. Jadi dilihat dulu penjualannya dari waktu ke waktu itu trennya naik atau turun, dan untuk produksinya pun itu mengikuti. Kemudian untuk pola distribusi moderat itu, jadi jumlah unit yang akan diproduksi itu tidak stabil dan juga tidak teratur dari waktu ke waktu, tetapi fluktuasinya itu juga tidak sesuai dan juga tidak setingkat dengan fluktuasi jumlah penjualan. Jadi jumlah yang akan dijual itu meningkat, maka jumlah unit yang akan diproduksi itu juga akan ditingkatkan. Namun tidak setinggi jumlah penjualan tersebut. Jadi untuk pola distribusi moderat ini hampir sama dengan pola bergelombang, namun nilainya tidak setinggi pola yang bergelombang. Jadi seumpama penjualannya itu tinggi, dia memproduksinya juga tinggi, namun tidak setinggi penjualan, rencana penjualannya begitu. Untuk penyelesaiannya, jadi ini menggunakan pola distribusi stabil. Sebetulnya hampir sama ya untuk di sisi penjualannya. Untuk angkanya total itu hampir sama. Bedanya itu di persediaan awalnya. Persediaan awal di kebutuhan produk dan ke belakangnya itu berbeda semua untuk ketiga pola tersebut. Untuk yang pola stabil ini memang dia memproduksinya itu stabil begitu. Jadi sesuai dengan entah itu dia penjualannya naik atau turun, dia produksinya itu tetap begitu untuk jumlahnya. Sedangkan untuk yang bergelombang, dia menyesuaikan dengan penjualannya. Angkanya itu menyesuaikan dengan penjualannya begitu. Kalau yang stabil ini dia tetap ya di angka 135.000. Tetap gitu ya dari bulan Januari sampai April. Kemudian untuk yang pola bergelombang, dia disamakan dari rencana penjualannya dan juga produksinya itu disamakan. Jadi persediaan akhirnya pun juga sama begitu, 15.700. Kemudian yang moderat ini dia berbeda ya dari produksi dan juga penjualannya itu berbeda, dia di atasnya sedikit, kadang juga di bawah. Yang ada di bawah itu di bulan April. Jadi dia tidak ya dia melihat penjualannya, tapi dia tidak disamakan begitu untuk penganggaran produksinya. Begitu ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya itu terkait seperti biasa. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan di kolom komentar YouTube maupun di Siakat.
Jadi memang untuk anggaran produksi ini kita melihat dulu ya dari anggaran penjualan ataupun penjualan di minggu sebelumnya ataupun bulan sebelumnya begitu. Kita lihat bagaimana trennya itu seperti apa. Baik, yang selanjutnya itu terkait langkah-langkah dalam menyusun anggaran produksi. Jadi ada beberapa langkah umum yang bisa dipakai begitu ya dalam menyusun anggaran produksi. Yang pertama itu terkait menentukan periode yang akan dipakai. Sebagai apa? Sebagai dasar dalam penyusunan anggaran produksi. Jadi harus selaras dengan periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. Jadi memang anggaran produksi ini kaitannya erat sekali dengan anggaran penjualan. Karena apa yang ingin dijual itulah produk yang akan kita produksi begitu. Kemudian yang kedua itu terkait menentukan satuan unit dari barang yang akan dihasilkan. Kemudian selanjutnya kita bisa menentukan standar penggunaan sumber daya dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga penggunaan fasilitas yang nantinya fasilitas tersebut menunjang dalam proses produksi itu, seperti teknologi begitu ya. Kemudian yang keempat itu menentukan kebijakan pola produksi dan juga kebijakan persediaan apa yang dipakai begitu dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima menyajikan anggaran produksi dalam bentuk tabel, di mana jumlah produksi itu dihitung dengan memperhatikan persediaan awal dan juga persediaan akhir. Ini jadi kita dalam menyusun anggaran produksi kita harus melihat persediaan awal dan juga persediaan akhir dari perusahaan tersebut. Jadi penjualan ditambah dengan persediaan akhir dikurangi persediaan awal, itulah produksi. Jadi secara garis besar produksi itu disusun dengan rumus penjualan, itu anggaran penjualan tadi berapa, kemudian ditambah dengan persediaan akhir, kemudian jumlahnya itu berapa, kemudian dikurangi persediaan awal, dan itulah jumlah yang akan diproduksi. Untuk formula volume produksinya itu volume produksi sama dengan volume penjualan ditambah dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Begitu. Kemudian untuk cara menyusunnya itu ada beberapa. Yang pertama itu mengutamakan stabilitas dari produksi. Jadi contohnya itu CV Gava Media merupakan suatu perusahaan percetakan yang berkedudukan di Yogyakarta, memproduksi buku. Kemudian untuk penjualan tahun 2020 telah dianggarkan sebesar 1940 buku yang dialokasikan per triwulan, di mana triwulan 1 480, yang kedua 484, kemudian yang ketiga 487, dan yang keempat itu 489. Kemudian direncanakan persediaan awal itu 87 buku dan persediaan akhir
Itu 83 buku. Kemudian diminta untuk membuat anggaran produk setiap triwulan dengan mengutamakan stabilitas produk. Jadi kita hitung dulu dari anggaran penjualan di tahun 2020 tadi 1940, kemudian persediaan akhir 83 dijumlahkan menjadi produk siap untuk dijual itu 2023, kemudian dikurangi persediaan awalnya itu 87 buku. Jadi dikurangi untuk mendapatkan produk jadinya pada periode tersebut yaitu 1936. Jadi anggaran produk per triwulan itu tadi kan ada 4 ya triwulannya. Jadi dari produk jadi ini dibagi menjadi 4 menjadi 484 buku begitu. Untuk tabelnya begini, jadi CV GAVA di sini diberikan keterangan dulu terkait perusahaannya. Jadi CV GAVA Media, kemudian diberikan keterangan lagi anggaran produk tahun berakhir 31 Desember 2020 dalam stabilitas produksi. Dibuat kolom terkait keterangan, itu isinya penjualan, persediaan akhir, produk siap dijual, persediaan awal, dan juga produk jadi. Ini sebetulnya hampir sama seperti perhitungan ini, tapi dibuat tabel per triwulan. Jadi tadi kan per triwulan untuk penjualan itu kan sudah diketahui 480, 484, 487, 489. Jadi setahun ini ditotalkan. Kemudian persediaan akhir ini juga setahunnya 83. Kemudian untuk produk siap dijual ini tinggal ditambahkan saja. Hasilnya ini dari 571, 575, 575, 572, kemudian ini juga dijumlahkan dalam setahun, totalnya ini 2023. Kemudian untuk persediaan awal tadi juga sudah diketahui dari 87 dan seterusnya setahun ini. Kemudian ini dikurangkan ya, jadinya ketemulah produk jadi. Produk jadinya itu 484. Jadi ini seperti yang di ini ya, ini cuman ini tidak dibuat kolom, tidak dibuat tabel. Untuk ini lupa saya kasih tambahan keterangan. Jadi permasalahan lain dari CV GAVA Media tadi itu memproduksi bermacam-macam jenis buku, dari yang buku ekonomi mikro. Buku ekonomi mikro itu 840. Kemudian buku pengantar manajemen itu 659. Kemudian untuk buku penganggaran perusahaan itu 440. Dari tadi triwulan itu ya ada 4. Itu dari anggaran buku tadi dibagi 4 menjadi per triwulannya itu kita memproduksi dari 210 begitu. Jadi dibagi 4 begitu untuk mengetahui berapa banyak buku yang akan diproduksi per triwulannya. Ini gampang ya, jadi tinggal diganti dibagi per triwulan.
Kemudian yang kedua itu terkait mengutamakan stabilitas persediaan. Jadi jika pada cara yang pertama fokusnya itu mengutamakan stabilitas produksi, untuk cara yang kedua ini berfokus pada mengutamakan persediaannya. Kemudian yang ketiga itu terkait gabungan antara stabilitas produksi dan juga stabilitas persediaan. Jadi jika cara pertama itu fokusnya pada stabilitas produksi, kemudian yang kedua itu fokusnya pada persediaan, maka yang ketiga ini fokusnya adalah gabungan dari keduanya, yaitu stabilitas produksi dan juga stabilitas persediaan digabungkan. Jadi untuk yang stabilitas produksi tadi kan memang kita fokusnya ke produksi ya. Ini tadi sudah dihitung, kemudian dibagi 4. Jadi angka 484 inilah yang jadi patokan, menjadi tetap begitu ya untuk perhitungan ini, dan yang di atasnya itu menyesuaikan dari persediaan persediaannya itu mengikuti dari produk jadinya begitu. Kemudian yang mengutamakan persediaan, dia kebalikannya tadi. Jadi yang tetap itu di persediaannya, dia tetap persediaan awal dan akhirnya itu dia tetap di angka 83. Yang berubah itu di produk jadinya. Kemudian untuk yang gabungan ini dia gabungan dari persediaan dan juga produksi ya. Jadi dia ada yang produknya itu sama, produksinya itu sama, dan juga di persediaan akhir dan juga awal itu ada beberapa yang sama juga begitu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu disesuaikan dengan keperluan manajemen. Jadi untuk cara yang keempat ini adalah cara penyusunan anggaran produksi yang disesuaikan, di mana penyesuaiannya itu sesuai dengan keperluan manajemen. Jadi ada yang menyusunnya dengan berdasarkan perputaran persediaan produk, dan juga ada juga yang menyusunnya menggunakan perputaran persediaan produk jadi dan juga keperluan manajemen lainnya. Jadi yang menjadi dasar dari yang keempat itu terkait perputaran persediaan produk dan juga perputaran persediaan produk jadi. Untuk rumusnya, yang perputaran persediaan produk itu penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan produk jadi. Kemudian untuk yang perputaran persediaan produk jadi ini didapat dari persediaan produk jadi awal ditambah dengan persediaan produk jadi akhir dibagi dengan 2. Begitu. Mungkin itu saja untuk minggu ini. Memang agak ribet ya untuk perhitungan karena kita melihatnya hanya secara online begitu ya untuk belajarnya. Jadi mungkin ada sedikit kesulitan. Untuk saya pribadi pun juga agak sedikit kesulitan. Tapi janganlah ini menjadikan suatu halangan gitu ya. Jadi apabila kalian ingin belajar dari materi lainnya di internet juga tidak apa-apa. Yang pasti masih
sama koridornya begitu ya. Jadi sebetulnya saya sudah memberikan buku juga di Siakat terkait anggaran produksi ini, jadi mungkin teman-teman bisa melihatnya sendiri. Entah itu biasanya kelihatan tidak ya kalau untuk sumbernya itu. Saya juga kurang paham ya. Tapi saya sudah mencantumkan buku referensi terkait mata kuliah ini. Mungkin apabila yang pola-pola dari yang stabil, moderat, bergelombang tadi agak sulit untuk dipahami, saya rasa yang cara-cara yang langkah-langkah terakhir tadi lebih mudah untuk dipahami karena sudah ada rumusnya. Dari yang terakhir tadi ya, ada yang dilihat dari produksi, dari persediaan, gabungan, kemudian dilihat dari perputaran persediaan. Itu yang menurut saya yang sedikit lebih mudah untuk dipahami. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk minggu ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian mengetikkan pertanyaannya di kolom chat di YouTube maupun di Siakat ataupun di WA Group, nanti akan saya jawab. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.